Secara mengejutkan, Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi mundur dari jabatannya. Lalu bagaimana progres penyelidikan maupun penyidikan kasus-kasus mafia di dunia sepak bola tanah air? Kami ajak Anda mengecek faktanya bersama rekan Dade Salampesi di Newsroom Metro TV. Dade, bisa Anda ceritakan bagaimana progres kasus-kasus mafia bola yang saat ini sedang ditangani oleh Satgas Anti Mafia Bola? Ya, Ani, sejak pertama kali berdiri sebulan yang lalu sampai saat ini Satgas Anti Mafia Bola setidaknya sudah menerima laporan kasus mafia bola hingga hampir 400 kasus. Saya akan sajikan kepada Anda cek faktanya perkembangan sejumlah kasus yang saat ini sedang ditangani oleh Satgas Anti Mafia Bola. Kita lihat informasi pertama, pemirsa. Satgas Anti Mafia Bola ini didirikan pada 21 Desember 2018. Artinya hari ini sudah tepat sebulan Satgas Anti Mafia Bola ini berdiri. Dan sejauh ini juga sudah 338 laporan kasus yang masuk ke Satgas Anti Mafia Bola. Dan Satgas Anti Mafia Bola ini mengklasterkan hampir 340 kasus ini ke dalam 4 kelompok kasus. Yang pertama, masalah kepengurusan yang aneh. Kedua, wasit pertandingan yang juga dinilai aneh. Kategori ketiga, pemain yang juga aneh dalam bertanding. Dan keempat, ancaman-ancaman yang terjadi di dalam PSSI maupun di dalam klub yang ada di Liga Indonesia. Dan dari 338 kasus ini, menurut Satgas Anti Mafia Bola, setelah didalami lebih lanjut, hanya 73 diantaranya yang layak untuk ditindaklanjuti dari 338 laporan kasus yang ada. Dan kita lihat informasi berikutnya, pemirsa. Ternyata dari 73 kasus yang dinyatakan layak untuk ditindaklanjuti, Satgas Anti Mafia Bola menyatakan bahwa 4 kasus saat ini ditangani secara intens. Kasus yang pertama adalah kasus laga Persibara melawan Persekapas. Dalam kasus ini 6 orang sudah dinyatakan sebagai tersangka, yaitu ada wasit, ketua Asprof PSSI Jateng, dan ada sejumlah anggota Exco PSSI yang juga sudah dijadikan tersangka. Ada juga pengurus PSSI lainnya dan sejumlah pengurus lainnya. Dalam kasus ini pelapornya adalah Lasmi Indaryani dan wasitnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka wasit kasus ini adalah Nurul Safarid. Dan kita lihat informasi berikutnya, pemirsa. Ternyata tidak hanya kasus ini yang menjadi fokus. Saat ini Satgas Anti Mafia Bola juga sedang fokus menangani kasus suap untuk meloloskan PS Mojokerto naik kasta dari Liga 1 ke Liga 2. Jadi pemirsa, sejauh ini pihak kepolisian, dalam hal ini lebih tepatnya Satgas Anti Mafia Bola, sudah menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu VW yang merupakan manajer PS Mojokerto Putra dan DI alias Mbah Putih. Jadi kronologisnya, pemirsa, Mbah Putih ini menerima uang suap dari VW 3 kali. Yang pertama 50 juta rupiah sebagai DP yang diberikan tunai begitu. Dan kemudian yang 25 juta dan 40 jutanya ditransfer. Penetapan VW sebagai tersangka dilakukan pihak Satgas Anti Mafia Bola pada Senin 15 Januari lalu, sehari setelah pihak Satgas Anti Mafia Bola ini menggelar perkara. Dan sejauh ini juga Komite Disiplin PSSI telah memberikan sanksi kepada PS Mojokerto Putra dengan sanksi berupa dilarang bermain di Liga 2 musim 2018. Dan selain itu, yang lebih parahnya lagi, tersangka kasus ini yaitu VW, manajer PS Mojokerto Putra, dinyatakan dilarang beraktivitas di dunia sepak bola untuk seumur hidup. Tidak hanya kasus pengaturan skor seperti ini, ternyata dalam kasus ini ada juga kasus lain. Kita lihat informasi berikutnya, pemirsa, yaitu kasus, kita lihat, pungli atau kasus pungutan liar. Ini persiapan penyelenggaraan Piala Suratin 2009 relatif sudah lama. Pelapornya adalah mantan manajer Perseba Super Bangkalan, Imron Abdul Fattah. Dan terlapornya adalah oknum petinggi PSSI berinisial IB. Kita lihat informasi lanjutannya dan kita cari tahu kronologis dari kasus ini seperti apa. Dan ternyata, pemirsa, jadi Imron yang merupakan manajer klub tadi Bangkalan dimintai uang oleh IB, oknum petinggi PSSI, sebesar 115 juta rupiah. Uang sebesar ini digunakan menurut
IB, petinggi PSSI ini akan digunakan agar Bangkalan bisa menjadi tuan rumah Piala Suratin 2009. Dan Imron sudah memberikan uang tersebut dan baru Desember 2018 akhir tahun lalu Imron ini dari klub Bangkalan mengetahui bahwa untuk menjadi tuan rumah suatu event olahraga tidak diperlukan uang sebesar itu alias gratis. Sehingga bisa dikatakan bahwa oknum PSSI berinisial IB ini melakukan pungli. Dan saat ini kasusnya sudah ditingkatkan menjadi penyidikan. Baru 3 kasus yang diperiksa intens oleh pihak Satgas Anti Mafia Bola. Kita lihat kasus yang satu ini juga kasus yang berbeda. Kita lihat kasus terakhir. 4 kasus yang ditangani intens oleh Satgas Anti Mafia Bola yaitu laga Madura FC melawan PSS Sleman. Jadi dalam kasus ini sudah dipastikan bahwa ada unsur ancaman yang diterima manajer Madura FC Januar Herwanto oleh H, lagi-lagi oknum pengurus PSSI, lebih tepatnya anggota Exco PSSI. Di sini kronologisnya, jadi H dari Madura FC ini menawarkan uang 100 maksud saya oknum PSSI ini menawarkan uang 100 juta rupiah kepada pihak manajer Madura FC namun ditolak. Kemudian angka sogokan sebesar 100 juta rupiah tadi kembali dinaikkan menjadi 150 juta rupiah karena ditolak. H mengancam pihak Madura FC untuk membeli pemainnya. Ini terkait dengan apa pemirsa? Ini terkait dengan pengaturan skor. Jadi Madura FC diminta mengalah dalam laga melawan PSS Sleman. Dan terkait dengan kasus ini sampai saat ini belum ada tersangka karena sejauh ini polisi juga masih menyelidiki kasus ini. Kita lihat ada informasi apa, 4 kasus sudah saya jabarkan pemirsa. Jadi sejauh ini kita kembali ke kongres yang digelar di Nusa Dua Bali kemarin. Salah satu hasil dari kongres kemarin adalah Kongres PSSI menghasilkan atau membentuk ad hoc integritas. Dan ternyata apa kata pengamat? Kita lihat sedikit. Ini menurut M. Kusnaini, pemerhati sepak bola atau biasa dikenal dengan Bungkus. Katanya hanya saja memang timingnya agak terlambat karena Satgas sudah melangkah sangat maju dalam upaya pemberantasan pengaturan skor. Jadi komite ad hoc yang baru dibentuk PSSI jangan sampai membuat langkah blunder dengan menghalangi atau mempersulit upaya pemberantasan pengaturan skor. Jadi di sini pembentukan ad hoc integritas oleh PSSI ini dinilai pemerhati sepak bola sudah terlambat dan justru jangan sampai mengganggu kinerja dari Satgas Anti Mafia Bola yang sudah berjalan selama 1 bulan dan bahkan dinilainya sudah begitu maju progresnya. Dan nantinya ad hoc integritas ini akan dijadikan oleh PSSI sebagai cikal bakal Departemen Integritas pada 2020 mendatang. Dan kita melihat juga statement dari Edi Rahmayadi pada saat kemarin mengundurkan diri di Nusa Dua Bali. Jangan ada yang berkhianat. Kita berharap semoga kedepannya tidak ada lagi yang berkhianat di PSSI, terutama untuk menjunjung sportivitas sepak bola di Indonesia. Ani. Baik Dede, terima kasih banyak atas pemaparannya yang sedemikian lengkap. Terima kasih.